Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua mujahid dan mujahidah Global Insani. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat dan pastinya terus semangat. Baik, mujahid-mujahidah, sebelum kita belajar komputer hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mujahid-mujahidah, yang pertama kita akan belajar tentang komponen komputer, yaitu terdapat 3 komponen pada sistem komputer. Yang pertama adalah hardware. Iya, apa? Hardware. Yang kedua adalah software. Iya, software. Yang ketiga adalah brainware. Kita yang pertama akan belajar tentang hardware atau disebut dengan perangkat keras. Perangkat keras komponen dari komputer yang bisa dilihat secara kasat mata. Maksudnya yang bisa disentuh secara fisik atau secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Macam-macam hardware atau macam-macam perangkat keras. Yang pertama adalah CPU. Kepanjangannya Central Processing Unit. CPU ini berfungsi sebagai pemroses data atau bisa disebut dengan otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi atau perintah, pengolahan data, hingga menghasilkan output. Atau hardware yang kedua adalah keyboard. Alat ini untuk memasukkan data atau perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Hardware berikutnya adalah monitor. Iya, monitor atau bisa disebut dengan layar. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks ataupun gambar data yang sedang diproses dalam CPU. Oke, baik. Next, number 4, yaitu mouse. Iya. Mouse di sini adalah alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Iya, mouse. What the meaning mouse? Ya, bisa diartikan sebagai tikus. Kenapa disebut tikus? Iya, mouse itu bisa bergerak bebas ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri. Jadi bisa disebut dengan mouse. Oke, baik. Next. Number 5 berikutnya adalah printer. Iya, printer adalah alat yang memproduksi keluaran data output berbentuk cetak. Ya, berupa teks maupun gambar. Jadi fungsi dari printer adalah untuk mencetak ya teman-teman. Next, number 6, CD-ROM. Iya, apa itu CD-ROM?
CD-ROM adalah alat yang didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Iya, hardware berikutnya dinamakan hard disk. Iya, teman-teman sering menjumpai hard disk, apa bahkan di rumah punya hard disk. Ya. Hard disk adalah alat untuk menyimpan data atau file secara permanen, ya, dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyimpan data atau file dalam kapasitas yang besar. Ya. Berikutnya, number 8, RAM. RAM kepanjangannya adalah Random Access Memory. Baik. Apa itu RAM? RAM adalah alat penyimpanan sementara. Tadi hard disk penyimpanan dalam sifat permanen. Kalau RAM, ya, alat penyimpanannya hanya sementara. Iya. Pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat teman-teman semua menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses atau dibuka dengan cepat. Next, number 9. Iya. Number 9, hardware berikutnya adalah motherboard. What the meaning motherboard? Ya, bukan papan ibu ya, tapi motherboard bisa disebut dengan mainboard. Ya, fungsinya adalah komponen utama dari sebuah PC atau personal komputer. Karena pada motherboard inilah semua komponen PC akan disatukan. Bentuk motherboard seperti papan sirkuit elektronik dan merupakan tempat berlalu lalangnya data. Motherboard menghubungkan semua peralatan komputer yang membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar dan yang sesuai kita inginkan. Baik, number 10, prosesor. Prosesor atau central process ini disebut dengan otak komputer, ya. Secara jelasnya, prosesor adalah sebuah integrated circuit yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat dan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas sesuai komputer itu sendiri. Sekarang tinggal post test ya. Siapkan 1 lembar kertas, beri nama lengkap dan kelas, kemudian kerjakan menggunakan pensil. Nanti difoto hasil jawabannya, kemudian dikirim ke Mr. Yoga ya. Oke, are you ready? Oke, good. Number 1. Tuliskan 3 komponen pada sistem komputer. Iya. Tuliskan 3 komponen pada sistem komputer. Oke. Next, number 2. Apa kepanjangan dari CPU? Iya. Number 2. Apa kepanjangan dari CPU? Baik, next, number 3. Mengapa
disebut sebagai mouse? Iya. Mengapa disebut sebagai mouse? Baik. Next number 4. Apa perbedaan fungsi dari hard disk dan RAM? Perbedaan fungsi hard disk dan RAM. Baik, next number 5. Apa kepanjangan dari PC? Apa kepanjangan dari PC? Oke, finish. Baik. Mujahidah, mudah kan? Oke. Kalau sudah selesai, dikirim ke Mister ya. Belajar komputer hari ini cukup. Baik teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat ya. Dan terus semangat. Oke? Sekian dari Mister Yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi